Hai semuanya, saya Timothy, mahasiswa Teknologi Energi Unika Sugio Pranoto Semarang. Saat ini saya akan presentasi tentang proses Stage of Digital Thermometer RV1 sebagai nilai UTS Teknik Digital Thermometer. Oke, saya akan segera memulai presentasi saya. Rangkaian sudah saya buat ini berjudul proses Stage of Digital Thermometer RV1. Di dalam rangkaian ini terdapat 4 bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah Sensor and Signal Conditioner. Kemudian sebelahnya adalah Clock Generator. Selanjutnya Binary to BCD Converter. Dan yang terakhir ada BCD to 7 segment. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian Sensor and Signal Conditioner. Jadi Sensor and Signal Conditioner di sini berisi sensor, yaitu sensor suhu. Saya menggunakan LM35 sebagai sensor suhu. Kemudian untuk signal conditioner atau pengkondisi sinyal, saya menggunakan LM324. Mengapa saya menggunakan dua LM324 ini? Karena yang model yang saya gunakan adalah model inverting. Jadi pada saat tegangan keluar dari sini kemudian masuk ke pengkondisi sinyal pertama ini, maka tegangan keluar akan minus. Setelah itu tegangan dimasukkan kembali ke LM324 ini dan hasilnya akan positif karena tipe yang saya gunakan inverting. Jadi dia akan di-inverting di sini, setelah itu di-inverting lagi di sini, maka hasilnya akan positif kembali. Selanjutnya bergeser ke sebelahnya, clock generator. Clock generator di sini ya berguna untuk menghasilkan sinyal clock. Saya menggunakan IC555 sebagai clock generatornya. Konfigurasi yang saya gunakan seperti ini. Titik Q di sini yang nantinya akan mengeluarkan sinyal clock. Kemudian turun ke bawah. Di sini ada binary to BCD converter. Jadi IC ini berguna untuk mengubah bilangan binary ke bilangan BCD. Saya menggunakan IC yang bertipe 0804. Jadi sekaligus ini berguna untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Mengapa bilangan binary diubah menjadi BCD? Karena bilangan BCD memiliki kelebihan yaitu akan lebih mudah jika diubah ke bentuk desimal. Maka di sini saya meletakkan sebuah konverter binary to BCD. Konfigurasi yang saya gunakan bentuknya seperti ini. Jadi di sini terdapat beberapa LED yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana saja yang aktif ketika nanti sudah di play simulasinya. Dan yang terakhir di sini terdapat BCD to 7 segment, yaitu mengubah bilangan BCD tadi menjadi bilangan desimal yang ditampilkan ke 7 segment. Konfigurasinya seperti ini. Sisi yang sebelah sini akan menunjukkan bilangan puluhan dan sisi yang belakang akan menunjukkan bilangan satuan. Saya menggunakan IC 7447 untuk mengubah bilangan BCD menjadi bentuk 7 segment. Kemudian IC 7483 di sini berguna untuk adder atau penjumlah bilangan. Jadi hasil outputan dari binary to BCD tadi akan menjadi inputan untuk IC 7483 ini atau untuk adder. Kemudian hasil outputan dari adder tadi akan dikeluarkan menggunakan IC 7447 dan nanti keluar sudah dalam bentuk 7 segmen. Bentuknya seperti ini.
Oke, langsung saja kita mulai simulasinya ya. Oke, di sini suhu menunjukkan 38 derajat. Maka 7 segmen yang keluar pun juga akan menunjukkan bilangan yang sama, yaitu 38 derajat. Dan bagaimana kalau kita naikkan? Naikkan menjadi 40, maka tampilan di 7 segmen akan ikut juga menjadi 40. Kemudian kalau kita turunkan sampai 33, maka tampilan di 7 segmen pun ikut menjadi 33 juga. Namun karena clock generator di sini membuat hasil simulasi tidak bisa menjadi konvergen, maka saya membypass bagian clock generator itu dengan langsung menggunakan sinyal clock yang dihubungkan ke pin WR pada IC 0804, sehingga clock generator yang di sini tidak bisa ikut dalam simulasi karena membuat hasil simulasi menjadi tidak konvergen dan simulasi tidak bisa dijalankan dengan lancar. Jadi kesimpulannya dari proses stage of digital thermometer ini adalah dengan menggunakan sebuah sensor analog, kita tetap bisa menampilkan bentuknya dalam bentuk digital. Namun kita harus melakukan beberapa modifikasi terlebih dahulu, yaitu kita dengan memberikan pengkondisi sinyal terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita memproses dengan sebuah IC analog to digital converter. Setelah itu kita tampilkan dalam bentuk 7 segmen. Jadi kesimpulannya seperti itu, kita tetap bisa menggunakan sebuah sensor analog kemudian ditampilkan dalam bentuk digital, tapi kita tetap harus memperhatikan proses pengubahannya sehingga apa yang ditampilkan oleh sinyal analog ini akan sama seperti yang ditampilkan pada bentuk digital. Sekian penjelasan saya.